Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Ika Wiji Rahayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 2523419. Pada hari ini, Rabu 5 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini pada semangat. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Apakah ada hari ini yang kurang sehat? Tidak? Sehat semuanya? Apakah saat ini anggotnya pada bahagia semua? Sebelumnya ibu cek dulu kerapiannya ya. Jibril bisa nggak tentunya dirapikan? Coba berdiri dulu, semuanya berdiri. Ya, dirapikan dulu semuanya. Oke, yang masih makan sekarang dibuang dulu sampah-sampah. Oke, sudah rapi semuanya. Baik, yuk kita mulai biar kita mendapatkan kebaikan dalam belajar kita. Silakan duduk. Semuanya sudah rapi, sudah siap. Dipimpin untuk berdoa dulu. Kepala kelasnya, Rahmat ya. Baca dulu ya, lagunya ya. Aidil Setiawan, Alisa, Fatih, Umaira. Sebelumnya, ada ibu bertanya sesuatu? Apakah pagi ini kalian sudah sarapan? Yakin sudah sarapan? Yakin. Oke. Kalau kita nggak sarapan, kira-kira kalau kita nggak makan, apa yang kalian rasakan? Lemas. Bril gimana? Kalau nggak sarapan, Bril? Lemes, nggak punya tenaga. Coba Robi, kalau nggak sarapan gimana? Hah?
karbohidrat dengan indikator iodin maka berwarna merah. Dengan iodin mengubah merah bata berubah menjadi hitam. Dan kalau protein, nah kita menggunakan biuret yang mengubah warna biru biuret menjadi warna hitam. Sedangkan kalau lemak, nah ini dengan kertas gula akan menyebabkan apa? Transparan. Untuk uji karbohidrat, nah saya ajari nanti. Yang pertama, sesuai dengan prosedur kalian di situ, bahan-bahan makanan, ya, ini yang kalian ambilnya sedikit saja. Kalian letakkan di kotak ini, oke? Ya, sesuai dengan namanya. Jadi kalau misalkan ini nasi, ya kita letakkan di nasi seperti itu. Saya contohkan, misalkan saya mau mengambil nasi, terus kemudian kelapa, kemudian kita tetesi. Kita tetesi dengan apa ini namanya? Dua tetes saja. Kemudian kita amati bagaimana perubahannya. Bisa dipahami? Kalian catat pada di bawahnya ini. Terjadi perubahan warna, berarti warnanya awalnya merah bata menjadi apa gitu. Bisa dipahami? Bisa. Uji protein. Ya. Nah, misalkan kalian letakkan saja. Saya mau meletakkan tadi. Nih, saya contohkan. Saya mau meletakkan kelapa tadi. Kemudian saya letakkan kentang. Kita tetesi dengan biuret. Cukup kita pencet saja. Kemudian kita amati perubahannya. Apakah terjadi perubahan warna? Apakah tidak? Oke, bisa dipahami? Bisa. Terus kemudian yang ketiga, ini adalah kertas buram. Ya. Ini cukup kalian ambil sedikit, kemudian kalian gosok-gosokkan. Biarkan dulu, kalian ambil sisanya. Kemudian amati di cahaya. Apakah terjadi transparan atau tidak? Bisa dipahami? Bisa. Ayo. Sekarang kalian bisa melakukan uji ujian pada bahan makanan. Silakan. Ya. Silakan semuanya bekerja karena penilaian kalian itu akan diambil dari semua aktivitas kalian. Ya. Aktivitasnya tidak ada yang tidak bekerja. Ya, kasih. Tadi pipetnya sudah pakai belum? Ini bisa makan atau santai makanan? Ini. Ya. Sekarang kalian di sini dulu nanti apa namanya? Dari kalian uji karbohidrat. Ini bagian yang mana itu? Oke, ini diselamatin juga ya, nanti.
Iya, semuanya dikasih sisanya. Oh, kamu uji protein. Oh. Nah, kalian akan sini dulu. Saya yang mengerjakan saling mengamati ya. Kalau transparan itu dari balik kertasnya itu kelihatan. Kalau transparan, tapi kalau basah ya hanya basah aja, jadi di baliknya nggak kelihatan. Nah, ini juga harus. Sama. Udah bersih nggak? Bersih nggak? Udah. Kerjain di atas meja kamu. Ya. Jadi kalian pakai siapa ini tadi? Udah selesai? Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah oke? Sudah selesai? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Kita tunggu sebentar kelompok 3. Udah. Siapa yang mau presentasi dulu? Nomor 2. Nomor 1 dulu. Yang kenceng ya. Biar kedengeran. Mohon diperhatikan. Yang lainnya mohon memperhatikan yang ada di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan memberikan hasil dari kelompok 1 dengan anggota Sauri, Aisyah, Nila, Hamzah, Amra, Umayyah. Dari hasil data pengamatan uji berbagai Branding ini bahan makanan nasi mengandung karbohidrat. Bahan makanan nasi udang mengandung karbohidrat. Bahan makanan telur tidak mengandung karbohidrat. Bahan makanan tempe tidak mengandung karbohidrat. Bahan makanan mentega tidak mengandung karbohidrat. Bahan makanan kelapa parut tidak mengandung karbohidrat. Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap bahan makanan yang dideteksi ini menunjukkan bahwa bahan makanan nasi dan kentang menjadi perubahan warna dari warna merah bata, jadi perubahan warna dari warna merah bata ke warna hitam. Sedangkan bahan makanan telur, tempe, hingga kelapa parut tidak terjadi perubahan warna ini. Perubahan warna dari merah bata menjadi hitam pada bahan makanan nasi dan kentang yang dideteksi ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung karbohidrat. Data pengamatan uji protein bagian diuret. Bahan makanan nasi tidak mengandung protein, bahan makanan kentang tidak mengandung protein, bahan makanan telur mengandung protein, bahan makanan tempe mengandung protein, bahan makanan mentega tidak mengandung protein, bahan makanan kelapa parut tidak mengandung protein. Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap bahan makanan yang dideteksi diuret menunjukkan
dulu dari kelompok sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dari kelompok 2 menggunakan merupakan semoga meningkatkan kesehatan dan hidup. Kami akan mempresentasikan hasil uji coba kami. Masih mengubah karbohidrat, tidak mengubah karbohidrat, belum tidak mengubah karbohidrat, kemudian mengubah karbohidrat menjadi dan mengandung karbohidrat, lama baru mengandung karbohidrat. Dari hasil pemakaman yang dilakukan terhadap bahan makanan yang dideteksi menunjukkan bahwa bahan makanan nasi kurang terjadi perubahan warna dari warna dasar ke warna ungu atau hitam. Sedangkan bahan makanan telur, kentang, mentega, tempe tidak terjadi perubahan warna. Perubahan warna dari dasar menjadi ungu atau hitam pada bahan makanan nasi kentang yang disertai iodin membuktikan bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nasi mengandung protein, kentang tidak mengandung, telur mengandung protein, tempe mengandung protein, mentega tidak mengandung protein, kelapa parut mengandung protein. Bahan makanan kelapa, tempe terjadi perubahan warna dari warna dasar ke warna kuning atau coklat. Sedangkan bahan makanan nasi, telur, kentang, mentega tidak menjadi perubahan warna. Perubahan warna dari dasar menjadi kuning pada bahan makanan kelapa, tempe yang dideteksi diuret membuktikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung protein. Nasi tidak mengandung lemak, kentang tidak mengandung lemak, telur mengandung lemak, tempe tidak mengandung lemak, mentega mengandung lemak, kelapa parut mengandung lemak. Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap bahan makanan yang dideteksi menunjukkan bahwa bahan makanan mentega cenderung memperketat kurang berat, sedangkan bahan makanan tempe, kelapa, nasi, kentang tidak membuat badan sudah menjadi transparan. Bahan makanan mentega dan telur yang membuat badan membuktikan bahwa bahan makanan tersebut mengandung lemak. Kesimpulan, ujian dan makanan dilakukan dengan menggunakan iodin, deteksi karbohidrat dan daging vegan, deteksi protein serta transparansi untuk mendeteksi lemak. Bahan makanan yang tersedia teruji mengandung karbohidrat, protein dan lemak. Bahan makanan seperti nasi dan kentang mengandung karbohidrat, dibuktikan adanya perubahan warna iodin dari warna dasar menjadi warna ungu atau hitam. Bahan makanan seperti kelapa dan tempe mengandung protein, dibuktikan adanya bahan warna biologis dari warna dasar menjadi warna coklat atau kuning. Bahan makanan mentega dan telur mengandung lemak, dibuktikan dengan terdapat transparan pada kertas surat. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 1 mungkin? Ya, aku ke Bure. Jelaskan jika bahan makanan berubah mengapa dan jika tidak berubah. Ya, mana ini dulu? Protein apa semuanya? Nah, kalau protein dia berubah kenapa? Kalau ya Protein berubah warna jika dideteksi oleh ultraviolet akan berubah warna menjadi kuning ataupun ungu. Jika tidak berubah warna akan mengandung warna ataupun warna dasar. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, tadi ya, oke, saya tanyakan dulu. Pada uji iodin, nah, kira-kira makanan dan makanan yang mengandung ya, yang berubah warna apa aja? Nasi, yaitu nasi, diuret,
juga mengandung lemak, tetapi juga dia mengandung apa namanya? Protein, meskipun sedikit seperti itu ya. Nah, ya, ini adalah kesimpulan. Berarti di sini dia mengandung zat apa namanya? Karbohidrat. Nah, kalau bioret berarti dia mengandung protein. Nah, kalau dia transparan, kertas dalamnya akan mengandung lemak. Nah, kebutuhan gizi kita di dalam makan agar energi kita itu seimbang, seharusnya itu memenuhi karbohidrat minimal, karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalau kita makan ya mengandung ini karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, makan nasi goreng aja Bu. Nah, nasi goreng ditambah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Ternyata yang mengandung karbohidrat itu dari hasil ya, kesimpulannya yang mengandung karbohidrat dari hasil praktikum kita kali ini adalah nasi dan kentang. Sedangkan yang mengandung protein itu ternyata adalah tempe, kelapa parut, dan putih telur. Sedangkan bahan makanan yang mengandung lemak itu adalah mentega, kelapa parut, dan putih telur. Kira-kira ketika kita belajar seperti ini terkesan nggak? Terkesan. Oke, boleh. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu belajar dengan uji tes kandungan zat ini? Apa yang didapatkan? Melalui pengujian apa? Bioret, apa tadi? Ada kesan yang lain? Jibril mungkin memberikan kesan belajarnya berbeda, lebih susah atau gimana? Oke, ternyata gitu. Kalau Puri mendapatkan terkesan nggak? Kalian senang nggak belajar dengan cara seperti ini? Oke, untuk melihat apakah kalian benar paham atau tidak, Ibu kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan tos tes ini. Silakan dijawab. Nanti ditulis. Lebih prosesnya ya, kita bahas sama-sama prosesnya ya. Kalau dulu tenang dulu. Nomor 1, indikator yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya kandungan karbohidrat namanya apa? Bioret dan iodin. Karbohidrat. Iodin. Bagus. Makanan yang mengandung karbohidrat. Nasi dan kentang. Nasi dan kentang. Terus bahan makanan yang mengandung protein saat dikandasi bioret akan karena betul. Jangan lupa untuk berikutnya kita akan mengenal tentang sistem pencernaan manusia. Kalian bisa menjaga membaca ya, membaca. Semuanya siap untuk kita akhirkan pembelajaran kita kali ini. Jibril silakan untuk pimpinan. Bisa itu,